Start. Halo, To the moon, into the moon. Go. Halo, tes tes. Assalamualaikum, kedengaran? kenalan. Kita langsung mulai aja ya. Hidupin kamera nggak ya? Bisa nggak sih hidupin kamera? No. Kayaknya gara-gara ini aku pakai deh di sini. Well, kok nggak bisa ya? Brio 500. Kamera kok bisa dibuka. Jadi deh, Shogunnya. Apa boleh buat? Kita lanjut. Oh iya, kemarin kan aku sempat jelasin soal ini nih. Tentang ini. Aku sekarang kan seperti janjiku tadi sore. Sekarang di giliran kamu jelasin yang kamu paham. Kamu paham sejauh mana tentang yang tadi aku jelasin? Atau udah clear semua atau masih ada yang belum? Kok ada plus negatif plus? Ya itu yang bagian samping-sampingnya lupa sih. Samping-samping itu yang mana? Yang panahnya kenapa ke samping? Maksudnya yang sel-sel atau yang panah ke samping? Mana sih? Aku lupa. Oh, kena BBS itu kan? Oh, itu lupa yang bagian itu. Tapi yang dari plus min itu masih ingat nggak? Tekanan dari angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, masa udara. Ingat. Ingat. Jadi ini aku bahas lagi ya tentang yang ini. Jadi ingat kan ketika aku bilang pada dasarnya itu masa udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tapi bumi itu kan sejatinya berputar berlawanan arah jarum jam, berotasi. Rotasi itu penyebab terjadinya siang dan malam. Nah, dari gaya rotasi itu muncullah dari gerakan rotasi itu muncullah yang kita sebut dengan gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu dia pengaruhnya itu nanti tuh bakal membelokkan arah angin. Kalau di BBU arah anginnya tuh bakal belok ke kanan, kalau di BBS arah anginnya tuh bakal belok ke kiri. BBU sama BBS bedanya apa? Kanan kiri, utara selatan. Maksudnya BBU tuh yang bagian mana? Kalau BBS tuh yang bagian mana? BBU yang itu bagian atas, BBS bagian bawah. Dari ekuator ke lintang 90 derajat ya. 90 derajat north itu namanya BBU. Kalau dari ekuator Iya. ke 90 derajat south itu namanya BBS. Lanjut. Nah, seperti yang aku bilang tadi, BBU itu kanan, BBS itu kiri. Oke, jadi misalkan nih, kalau di ekuator kan dia bergeraknya itu kan, dia kan ekuator itu kan dia pusat tekanan tinggi, pusat tekanan rendah seperti ini. Atasnya itu pusat tekanan tinggi, bawahnya itu pusat tekanan tinggi. Berarti kan dia arah gerak anginnya kan gini, ya kan? Tapi karena ada gaya Coriolis, karena rotasi bumi, dia bakal berubah. Berubahnya tuh gimana? Kalau di BBU ke kiri, kalau di BBS ke kanan. Misalkan di BBS, ini kan BBU BBS kan gini ya batasnya. Kalau di BBU dia ke kiri berarti ke sana. BBS dia ke kiri berarti ke sana kan. Berarti jadinya dia bakal seperti ini anginnya. Anjay. Bakal jadi seperti ini. Dan kalau di BBS, dia itu anginnya
belok ke kanan. Berarti kalau anginnya belok ke kanan, dia panahnya kemana? Kanan. Ke kanan, ke sini atau ke sini? Yang mana yang benar? Ke sini. Bagian mana? Ke bagian 1 atau bagian 2? Tunggu. Yang bagian 1 atau bagian 2? Maaf, ini kayak nggak jelas. Bagian 1 atau bagian 2 yang benar? Wait. 1. Kok gitu? Emang gimana ngelihatnya? Bukannya itu kalau kita lihat apparently dia ke kiri ya? Kan harusnya ke kanan BBU. Kan harusnya ke kanan BBU. Ini kan terbalik Terbalik maksudnya? panahnya. Oh, maksudnya kamu ngambil perspektif dari panahnya kan berarti? Iya. Oke, bener. Oke, berarti udah paham lah ya. Kalau tuh udah paham berarti paham juga kan kenapa yang ini atasnya dia ke kanan, kenapa yang bawah ke kiri. Oke, ini udah paham Iya. deh. Terus tentang sel-sel masih ingat gak? Yang sebelah kiri, yang ada Hadley, Farrell, sama Polar. Ingat. Gimana? Yang kamu paham tentang sel tuh apa? Dia positif, balik ke negatif, negatif mancat, sebaik lagi positif. Jadi awalnya kan dia positif, terus dia ke negatif karena dia saling bertemu. Ini kan dia bertemu nih. Ya. Ini yang lihat ya. Ini kan bertemu dengan ini. Pertemuan itu namanya konvergensi. Ini yang disebut konvergensi. Makanya ITCZ itu disebut intertropical convergence zone karena ada pertemuan dua ini. Ketika dia bertemu, sama-sama bertemu, dia kan bingung mau kemana. Pasti nyari ruang kosong. Dia sama-sama ke atas. Dia naik ke atas, setelah ke atas dia belok lagi, balik lagi, terus pas belok lagi dia ketemu lagi di atas ini sama dari sebelah sininya. Ketemu terus dia sama-sama turun. Makanya dia kayak ngebentuk suatu cycle atau cycles gitu. Nah, kalau yang di dekat ekuator itu namanya Hadley cell atau Hadley cell. Kalau di dekat kalau di antara ekuator dan kutub namanya Ferrel. Kalau di dekat kutub namanya polar. Nih ya. Hadley, Ferrel sama polar. Ini kasih ke Farrell. Ini kayak nama Farrell nih. Farrell, Hadley sama Farrell ya kan. Farrell, Hadley sama polar. Sampai sini paham tentang sirkulasi atmosfer dan caranya? Oke, nice. Jadi ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi kan tadi kita kan belajar ya, kita kan taunya angin pasat kan kalau di ekuator. Angin pasat itu bahasa Inggrisnya trade winds. Nih, trade winds. Kemudian kalau misalkan angin ini kan ada angin barat, angin timur. Kalau angin barat itu namanya westerlies, angin timur tuh namanya easterlies. Gitu, ini bahasa Inggrisnya biar tahu. Oke, berarti sirkulasi udah deal, kita lanjut ke neraka radiasi ekuator. Jadi kalau kamu lihat di neraka radiasi ekuator, neraka astaga. Jadi heat transport itu sebenarnya itu nggak stabil. Maksudnya kenapa nggak stabil? Jadi heat transport itu dia itu lebih banyak di ekuator, sedangkan di ekuator dia itu surplus. Oh, sorry. Di ekuator dia itu statusnya surplus. Terus tuh kalau di kutub dia tuh defisit. Oke, defisit. Secara secara matahari ya, kalau cuman dari matahari, dari radiasi matahari, maka heat neraca panasnya itu nggak berimbang seperti ini. Jadi di ekuator itu dia surplus karena menerima lebih banyak radiasi matahari, jadi lebih panas dan lebih hidup, sedangkan di polar dekat dekat kutub itu dia defisit gitu. Tapi nantinya itu bakal ada namanya heat transport inilah yang nanti itu bakal menyeimbangkan gitu. Jadi yang surplus tuh bakal dialirkan ke yang defisit, jadi itu lebih persebaran panas itu lebih seimbang. Heat transportnya itu berupa apa? Salah satunya berupa sirkulasi udara yang ada dari angin-angin pasat, angin westerlies. Juga yang kedua tuh sebenarnya ada lagi, yakni arus laut. Kita belum belajar, kita belajar di oceanografi. Jadi arus laut itu namanya gire. Jadi gire itu dia juga berguna untuk menyalurkan panas gitu, menyebarkan dan meratakan panas di permukaan bumi. Oke, kita lanjut. Jadi kalau yang merah ya, kalau kamu lihat, yang biru ini namanya dia radiasi matahari, yang garis biru ini, matahari. Kalau garis yang merah ini bisa aku bikin mungkin seperti ini deh. Garis yang merah itu sebenarnya ada satu garis lagi tapi nggak kelihatan. Garis yang merah aku buat kayak gini coba. Gimana ya bagusnya? Ini deh.
Kurang tebal. Bentar. Gedean nggak ya? Ini garisnya merah ya. Dia lebih seimbang. Jadi yang biru itu namanya radiation from the sun. Yang biru itu radiation from the sun. Sorry, ini susah banget. Ini perlu digambar atau dicatat ya, soalnya lumayan penting. Radiation from sun. Kalau yang merah ya, yang merah itu namanya yearly average radiation. Yearly average radiation. Di bedanya itu apa? Kalau yang biru itu bener-bener yang versi kotornya lah, versi kotor dari matahari grossnya yang dapat yang bumi terima. Sedangkan merah itu merupakan hasil radiasinya ketika sudah disebarkan oleh atmosfer dan juga arus gitu. Gitu ya. Paham sampai sini atau ada pertanyaan mengenai neraca panas? Oke, kalau paham kita lanjut. Kita lanjut perbandingan penyerapan panas. Di sini bisa kita lihat bahwa 14,5 panasnya itu diserap oleh lautan yang biru ya. Kemudian 0,9 dia itu diserap oleh daratan, 0,8 dibutuhkan untuk mencairkan gas pada tingkat lebur maksimum, 0,7 itu diserap oleh atmosfer selama 195-196. Kemudian 0,3 itu dibutuhkan untuk mengurangi perluasan lautan es Antartika, 0,1 dibutuhkan untuk mencairkan dasar gunung, 0,005 dibutuhkan untuk mencairkan laut es BBU, 0,002 panas dibutuhkan untuk mencairkan volume es Arktik abadi. Jadi ini adalah estimasi komponen keseimbangan panas 10 pangkat 22 Joule untuk periode 1955 sampai 1988. Lanjut, flux panas. Jadi flux panas itu ada dua ya. Kalau dari sini yang bisa kita baca, ada namanya flux panas sensibel sama ada namanya flux panas laten. Bedanya itu apa? Flux panas sensibel itu flux panas yang bergantung pada perbedaan temperatur udara dan temperatur laut. Kemudian, bentar, kayaknya ada yang salah deh. Oke, sabar. Jadi flux panas bergantung pada perbedaan temperatur udara dan permukaan laut. Kalau terus nomor 2, temperatur air yang relevan atau berkaitannya itu temperatur luar, bukan temperatur keseluruhan air, book temperatur. Skin temperature is maintained very close to book temperature but turbulent mixing within the ocean surface mix layer except when the wind speed approach zero. Aku nggak paham sini. Sebenarnya aku pribadi agak nggak paham ya, maaf banget. Ini salah satu yang aku lemah tuh meteorologi. Aku belum terlalu paham bedanya look sensibel sama laten. Tapi coba aku baca deh, aku usaha. Kalau flux panas laten, permukaan air menghasilkan sumber uap air yang seragam. Kemudian sublapisan udara kental yang berdekatan dengan air dapat dianggap jenuh dan pada temperatur permukaan air. Penguapan dari permukaan memerlukan input panas laten dari air sedikit mendinginkan permukaan. Kapasitas panas air yang lebih besar dan temperatur turun dan lapisan temperatur laut membatasi penurunan temperatur. Ini emang agak, kalau menurutku pribadi ya, ini kalau kita baca dari sini doang kayak susah paham deh. Karena dia kayak langsung ngejelasin poinnya gitu. Kalau mau paham ini sih menurutku harus baca buku Meteorology Today. Itu lebih jelas lagi penjelasannya, lebih merinci dari benar-benar akarnya gitu. Makanya lebih enak buat dipahami. Kalau ini cuman cenderung poin-poinnya doang gitu. Jadi aku saranin kalau ada waktu boleh deh baca Meteorology Today. Aku udah sempat kasih e-booknya di link drive. Kalau kamu lihat tuh ada namanya folder referensi bacaan, itu ntar ada buku Meteorology Today. Aku ada 2 edisi e-book, yakni edisi ke-9 sama ke-12 dari Donald Ernst. Kenapa? Kita kapan siap meteorologi? Siap meteorologi masih lama deh kayaknya. Wah, Kamu mau gimana ya? Kamu OSN hari Rabu ya atau hari apa? iya hari Rabu. Rabu. Aku pun bingung sih. Coba ge. Astronomi aku ada itu sih. Kan besok kan kita kan cuma 2 jam tuh besok siang.
Kamu mau nggak nonton video astronomiku? Maksudnya itu kayak dari dasar banget udah aku jelasin astronomi, dan kalau kamu udah nonton itu kita cuma butuh satu pertemuan lagi untuk nyelesain materi astronomi KSK, tapi itu untuk kayak sementara aja gitu. Jadi sebelum besok. Gimana ya, kayak kalau ada waktu tolong ditonton gitu loh videonya, karena aku sempat itu kan sempat kasih kayak astronomi bagian Iya, apa bagian apa, tapi itu tuh masalahnya videonya nge-freeze juga karena aku ngerekamnya di tablet, jadi agak aneh sih. Gimana kalau aku kasih catatannya terus kamu ntar, terus nanti kamu kayak ngepasin kan video nge-freeze tuh tapi ada suaranya, jadi kayak kamu ngeliat catatan sama, ya gitu deh intinya. ya boleh saya selesai aja dulu. Ya usahain dulu, ntar kalau di tengah-tengah jalan kebingungan chat aja ya, chat aja atau apa gitu, atau telepon aja. Tapi Kalau maksudnya oceanografi, oceanografi gampang, nggak lama kok. Oceanografi satu pertemuan kayak bisa dikebut, soalnya oceanografi itu kita ngebahas tentang air, air, terus kita ngebahas pasang surut, terus ngebahas yang paling penting itu untuk soalnya kita ngebahas form Zahel. Targetku sih kita ada 3 hari buat ngebahas soal, kita ngebahas mungkin tiga tiga apa namanya, 3 paket soal atau berapa paket soal gitu, sama itu juga apa jadi namanya, dalam 2 hari harus siapin materi. siap dalam 2 hari ini. Gimana ya, Iya. boleh sih harusnya, tapi itu juga sih kamu harus ikutin, harus ngejar juga bukunya kalau bisa. Sebelum KSK buku hijau itu udah selesai semua soalnya, bisa nggak kira-kira? Itu nggak banyak kok soalnya. I'll try. Aku pun bahkan kemarin tuh buku yang hijau itu aku kayak 1 hari sebelum KSK aku kerjain itu 2 jam, soalnya habis semua, nggak kerasa udah habis aja. Apakah kamu kerjain soalnya? Kamu sambil nyari-nyari di PPT, kalau ada yang nggak tahu nanti tanya ke aku di pertemuan, kamu lingkarin gitu soalnya gitu. Mungkin bisa nggak? Entah besok atau kapan gitu. Gimana? Sorry sorry. Kan buku hijau itu kan ada soalnya tuh. Itu kalau kamu kerjain semua soalnya tuh lumayan. Jadi kalau bisa sih kamu kayak udah nyicil gitu dari sekarang ngerjain soal-soalnya, isi aja gitu. Kalaupun ada yang nggak paham, soalnya nggak, jawabannya nggak tahu ataupun masih bingung materinya, ntar lingkarin atau tandai, nanti kasih tahu ke aku, nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau udah soalnya udah jelas, yang udah bener-bener pasti bener, ya itu mau gak usah ditanyain lagi kan, udah paham berarti gitu. Oke. Oke, lanjut deh. Sekarang kesetimbangan radiasi. Hmm, jadi kesetimbangan radiasi itu maksudnya adalah radiasi yang datang kan dari matahari itu tuh, dia tuh bakal ngelakuin banyak hal gitu. Dan dia radiasi itu nggak sesimpel datang langsung kita mantulin lagi tuh nggak, melainkan tuh kayak datang terus kayak mantul-mantul di awan atau apa, terus terbalik lagi, kira-kira seperti ini. Jadi awalnya tuh insolasi. Insolasinya itu misalkan anggaplah 342. Insolasi itu yang dari matahari ya, kebetulan dari matahari. Dan biasanya insolasi itu dia itu jenisnya itu adalah gelombang pendek, gelombang pendek, makanya dia itu panas. Lalu kemudian dari insolasi ini 77-nya dia dibantulkan oleh awan, aerosol dan atmosfer. Kemudian 67-nya dia itu diserap atmosfer. Nah, kemudian beberapanya juga ini ada yang diserap permukaan 168-nya. Dari situ juga ada yang dibantulkan permukaan 30 watt per meter persegi. Kemudian ada juga insolasi yang dia itu langsung dipantulkan, yakni segini nih, 107 watt meter persegi. Kemudian selain dari situ, um, kalau misalkan dia udah diserap permukaan ya, diserap permukaan di sini, maka dia itu bakal dilepaskan lagi pada suatu kasus, pada salah satu kasus ya, dia itu bakal dilepaskan lagi oleh bumi, dilepaskan lagi ke atmosfer, namanya radiasi permukaan, surface radiation. Nah kalau radiasi permukaan tuh dia itu tipenya adalah gelombang panjang. Kemudian gelombang panjang nih, outgoing long wave radiation, sorry, segini. Kemudian ada juga nanti yang dipancarkan atmosfer. Kemudian ini ada yang outgoing long wave radiation.
Selain dari situ, kan ini ada dua warna kan, baru dari yang ungu dan yang merah. Ini ada juga yang radiasi yang dikeluarkan dari ini namanya thermal radiation. Juga ada namanya evapotranspirasi. Evapotranspirasi itu dari tumbuhan ya, evaporasi dan transpirasi. Enggak dari tumbuhan sih, evaporasi kan dari air. Kalau transpirasi dari apa namanya? Dari tumbuhan. Ini cukup tahu aja deh, nggak perlu apa namanya, nggak perlu banget dipahami dengan segenap tenaga, cukup tahu aja. Soalnya ya gitu-gitu aja. Lanjut, proses adiabatik ini cukup penting. Nih, jadi kamu harus tahu bedanya apa antara proses adiabatik sama proses non adiabatik. Dari sini bisa kita baca bahwa proses adiabatik itu adalah proses dalam mana tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Jadi kita lihat di sini proses dalam mana tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Jadi itu proses yang terjadi di sistem di situ-situ aja, dia akan mencycle gitu, dia nggak ada energi atau masuk, nggak ada energi yang keluar atau masuk. Jadi energi yang ada di sistem itu ya ada, tapi itu untuk sistem lagi dan dia nggak akan keluar juga, nggak akan ada yang masuk. Jadi bener-bener kayak isolated gitulah prosesnya. Kemudian proses adiabatik ini kebanyakan proses dalam atmosfer adalah proses adiabatik atau hampir mostly ya, terutama proses yang melibatkan pergerakan vertikal udara. Nih, udara adalah konduktor panas yang jelek dan pencampuran berjalan cukup lambat sehingga badan udara dapat mempertahankan identitasnya selama proses kenaikan. Kemudian dekat permukaan seringkali prosesnya adalah non adiabatik. Proses adiabatik itu ini ada kenaikan plums konvektif, kemudian pengangkatan atau subsiden skala besar, kemudian kondensasi atau evaporasi dalam massa udara. Kalau proses non adiabatik itu tuh pemanasan atau pendinginan radiatif, kemudian pemanasan atau pendinginan permukaan, kemudian kehilangan air lewat presipitasi, juga penambahan air dari evaporasi dari evaporasi presipitasi yang jatuh. Jadi bisa kita lihat ya perbedaannya. Kalau adiabatik tuh dia bener-bener kayak di situ-situ aja, sedangkan kalau non adiabatik ini kan dia kayak ada pendinginan dan pemanasan, kemudian ada kehilangan air lewat presipitasi, berarti kan ada suatu zat yang hilang dari sistem, kemudian dia kayak ada penambahan air dari evaporasi dan presipitasi yang jatuh. Ini juga sama aja. Oke, ada pertanyaan nggak tentang proses adiabatik? Ini cukup dibaca sih, kayaknya bisa, nggak perlu banget. Tidak. Oh ya, by the way, aku sebenarnya bingung loh kayak mau ngasih oceanografi itu apa, mau ngasih materi apa, soalnya aku nggak ada proper apa namanya, em, nggak ada proper catatan. Ada catatan oceanografi tapi aku belum, nggak ada strukturalnya gitu, jadi kayaknya lebih baik oceanografi kamu baca sendiri deh di buku. Boleh. Bisa nggak? Kita langsung ke astronomi. Boleh. Astronomi kan kamu udah baca juga. Kamu kan nanti kan aku udah kasih materinya yang nanti aku suruh coba kamu buat itu, gimana? Oceanografi saya bisa sih kalau Soalnya baca. jujur Tapi ya, kalau di antara semua ini pengalamanku dulu, di antara semua materi kebumian yang paling nyaman dibaca tuh oceanografi. Kayak aku dulu baca oceanografi tuh kayak baca buku cerita, jadi kayak nyaman aja dan paham-paham aja gitu loh, nggak ada masalah. Sedangkan kalau baca yang sebenarnya lain kalau tuh oceanografi kenapa? belajar sendiri, kalau oceanografi belajar sendiri kayaknya bisa, tapi kalau astronomi nggak bisa. Iya, astronomi memang nggak bisa, itu yang paling nggak bisa belajar sendiri, jujur aja sih. Dan kalau oceanografi masih mungkin nanti aku, tapi please ya, tolong tolong baca ya. Abisin materi. Ini yang aku suggest, kayaknya kalau geologi kamu udah lumayan banyak dapat materi dan itu udah lumayan mateng. Jadi aku suggest kamu buat oceanografi itu kayak top priority yang perlu kamu baca dari buku yang kamu punya. Kemudian kalau meteorologi ya kayak barely aja nggak apa-apa lah, karena kan ini mostly juga udah aku jelasin kan. Kemudian Iya. kalau astronomi itu sebenarnya yang penting tuh hitung-hitungan, tapi materinya juga gak kalah penting gitu. Materi itu kalau astronomi jujur tuh kayak enteng-enteng aja gitu, jadi kayaknya nggak masalah deh kalau kamu baca-baca materi astronomi yang ada di buku kamu. Oh ya, by the way, berarti kamu sekarang udah ada berapa buku buat ini? Dua. 2 buku. Oh, Iya. oke oke. Buku apa aja sih, yang hijau sama yang mana? Sama yang hitam. Yang hitam. Oke oke, aku tahu deh kayaknya. Yang hitam tuh materinya cukup bagus, jadi kalau bisa kamu explore materi oceanografi dari dua itu. Jadi kalau saranku ya, karena aku ntar pengen ngasih kamu buklet oceanografi dari bukuku. Nah, buklet yang nanti aku kasih itu, buklet yang nantinya aku kasih itu tuh dia itu lebih kayak yang cocok kamu baca kalau lagi santai gitu loh, karena dia banyak ceritanya. Tapi kalau kamu lagi bener-bener serius belajar,
kamu baca mending dari buku yang kamu lagi pegang. Karena beda juga, yang kamu pegang sekarang kan bukunya kan bahasa Indonesia, sedangkan yang nanti bakal aku kasih itu bahasa Inggris gitu. Oke. Oke, dapat lah. Lanjut ya. Nah, ini sekarang kita belajar tentang lapse rate. Lapse rate. Ingat nggak? Masih ingat nggak ketika dulu ketika tadi aku sempat bicara tentang lapse rate? Apa yang kamu masih ingat nggak lapse rate? Kayak aku sempat nyebutin kan? Lapsnya di troposfer. Iya, troposfer. Jadi troposfer itu kan dia suhunya menurun, itu karena lapse rate. Lapse rate itu gimana? Nih, bisa kita baca. Lapse rate itu merupakan bentuk yang diberikan kepada gradien temperatur vertikal. Penurunan temperatur terhadap ketinggian untuk udara kering sebagai akibat pengurangan tekanan disebut susut temperatur atau adiabatik kering. Jadi ada dua ya tipe lapse rate itu, yakni lapse rate adiabatik kering dan juga lapse rate adiabatik basah. Nih, dry adiabatik sama adiabatik basah. Bedanya itu apa? Jadi kalau misalkan adiabatik kering, dia itu biasanya lapse rate-nya itu, nah jadi lapse rate ini kayak gini loh, bentuk yang lapse rate itu kayak gini. 10 derajat Celcius per kilometer. Jadi misalkan nih di troposfer itu tuh suhunya itu berkurangnya itu tergantung dengan lapse rate gitu. Misalkan kita mau ngitung kan kalau misalkan masih dalam bawah, masih dalam jangka belasan kilometer kan masih troposfer ya. Misalkan kita mau hitung ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Dia ini kira-kira suhunya berapa gitu. Kalau misalkan suhu di permukaan itu 30 derajat, terus kalau di 700 meter itu berapa gitu. Biasanya tuh kayak kayak gini gitu, kayak soalnya pakai lapse rate. Diketahui lapse rate adiabatik keringnya itu adalah 10 derajat Celcius per kilometer. Kalau gini kan berarti tinggal hitung kan. 700 meter itu kan barely 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 1 kilometer kan. Dia kayak 0,7 kilometer. Berarti suhunya itu berkurang berapa kalau 700 meter? Berapa? Aku nanya. Kalau lapse rate-nya itu 10 derajat Celcius per kilometer, kalau 700 meter itu berapa berarti ngurangnya? Tadi 0, berapa? Gini gini. Jadi maksudnya ini adalah setiap naik 1 kilometer, Iya. setiap naik 1 kilometer, maka suhunya itu bakal minus 10 derajat. Dan nah, kalau itu kan 1 kilometer atau 1000 meter. Jadi tapi kalau ini berapa? Kalau 700 meter berarti berapa ngurangnya? 10 kurang 3 ya? Ya, Ya, 7. 7. Berarti suhu di ketinggian 700 meter itu berapa? 23. 23. Nah, kira-kira biasanya itu soal rapid itu kayak gitu soalnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tapi lapse rate itu nggak cuma lapse rate adiabatik kering. Ini kan yang biasanya 10 derajat Celcius per kilometer itu kan dry adiabatik ya. Dry adiabatik. Adiabatik lapse rate. Tapi lapse rate itu nggak cuma dry. Ada juga yang kita kenal dengan susut suhu adiabatik jenuh atau adiabatik basah atau adiabatik jenuh. Pokoknya saturated adiabatik atau apa gitu. Nah, kalau yang saturated atau adiabatik jenuh itu biasanya dia sekitar segini lapse rate-nya rata-rata 6,5 derajat Celcius per kilometer. Tuh. Oke, kita baca lagi deh teorinya biar lebih jelas. Kondensasi melepaskan panas laten sehingga suhu udara jenuh mendingin lebih lambat terhadap ketinggian dibandingkan dengan udara kering. Tidak ada nilai tunggal untuk susut suhu adiabatik jenuh. Ia bertambah dengan penurunan temperatur mulai dari 4 derajat Celcius per kilometer untuk udara tropis yang panas hingga 9 derajat Celcius per kilometer pada suhu min 40 derajat. Oke, jadi ada dua lapse rate. Kalau bisa aku tulis ya. Lapse rate ada adiabatik kering, adiabatik kering. Aduh, malah kayak kening tulisannya. Sorry. Kering atau dry adiabatik.
Kemudian yang kedua itu ada namanya adiabatik basah. Anggaplah adiabatik basah. Adiabatik basah atau jenuh. Dia itu namanya saturated. Saturated, kadang kita pakai bahasa saturated ataupun wet. Adiabatik. Nah, biasanya kalau dari adiabatik itu, dia tuh lapse rate-nya itu adalah 10 derajat Celcius per kilometer atau 1 derajat Celcius per meter. Ini sama aja ya. Sorry. 1 derajat Celcius per 100 meter. Kalau wet adiabatik, dia itu biasanya 6,5 derajat Celcius per kilometer atau 0,65 derajat Celcius per 100 meter. Nah, tapi angka ini tuh nggak obvious gitu. Biasanya setiap tempat itu dia lapse rate adiabatik jenuh ataupun basahnya itu berbeda gitu. Dan kalau di soal pun beda-beda. Dan biasanya tuh kayak dikasih tahu gitu di soalnya. Ada informasi mengenai lapse rate kalau kita disuruh menghitung suhu terhadap ketinggian gitu. Tapi kalau misalkan di soal yang nggak ada, kita bisa pakai pendekatan ini, yakni 10 dan juga 6,5 gitu. Jadi bedanya itu apa? Antara adiabatik kering dan adiabatik basah. Nah, ini ada bedanya. Jadi kalau kamu baca di sini, kondensasi melepaskan panas laten sehingga suhu udara jenuh mendingin lebih lambat terhadap ketinggian dibandingkan dengan udara kering. Jadi kalau kamu tahu gini. Misalkan kita anggap sebuah parsel udara. Ini parsel udara. Dia itu yang lepas dari permukaannya. Ini kan surface. Ini surface. Nah, ada parsel udara lepas. Ini parsel udara yang anggaplah parsel udara ini hasil konveksi yang dia itu nantinya bakal naik ke atas gitu. Nah, ketika dia naik ke atas, maka jenis lapse rate-nya itu adalah lapse rate adiabatik kering. Anggap adiabatik kering. Adiabatik, ini masih adiabatik kering ya. Oke. Pertama, kita anggap suhu awal parsel udaranya itu adalah 30 derajat Celcius. Terus diketahui bahwa titik embunnya itu adalah 18 derajat Celcius. Oke. Titik embun masih ingat gak? Masih. Apa? Embun titik yang bisa jadi jenuh. Iya, jadi berarti kalau ketika parselan nanti mencapai titik tersebut, dia bakal saturated atau bakal jadi jenuh, bakal kondensasi kalau dia parsel udara. Bakal jadi awan lah, ibaratnya seperti itu. RH-nya bakal 100%, relative humidity-nya. Masih ingat kan? Masih. Oke, kalau nggak paham bilang ya. Kemudian, kan dia bakal naik tuh. Parsel itu kan parsel itu kan uap air. Anggaplah uap air. Dia tuh kan ada uap airnya. Nah, uap airnya itu, karena dia ada uap air, maka dia itu punya kecenderungan buat buoyancy, buat naik ke atas. Oke. Dia punya kecenderungan buat naik ke atas. Berarti dia naik ke atas, anggaplah dia naik ke atas sampai suhunya itu 18 derajat Celcius di sini. Kalau dia naik terus sampai suhunya 18 derajat Celcius, berarti dia itu naiknya berapa meter parselnya? Kalau misalkan dia dari 30 sampai 18, berarti di parselnya itu naiknya berapa meter atau berapa kilometer? 12. Berapa? Yakin 12 12. kilometer? 12 atau 1200? 1200. Oke, kita pakai lapse rate yang ini ya, yang 10 ini. Oke. Berarti kan kalau ke 18 kan dia bakal naik sejauh 1200 kan? 1000, kita anggap di sini berarti ketinggiannya 1200 meter. Karena setiap 100 meter naik satu, turun, maksudnya suhunya turun satu, maka kalau misalkan 1200 dia turun 12. Dan kalau kita kurangin 30 kurang 12 sama dengan 18. Benar, berarti 12. Jadi pasal ini dia pada ketinggian 1200 meter, dia itu suhunya sudah 18 derajat Celcius. Nah, ketika sudah sampai suhu ini, maka parsel tersebut
berada pada titik embunnya. Ketika partikel tersebut berada pada titik embunnya, maka partikel tersebut itu jenuh kan? Jenuh. Titik embunnya dia jenuh, kemudian ketika dia jenuh atau ketika kondisi relative humidity 100%, maka dia akan kondensasi. Kondensasi itu kita anggap berubahnya, kita anggap pokoknya kondisi kondensasi itu adalah pembentukan awan. Tapi secara bahasa itu gimana sih? Jadi kondensasi itu adalah proses berubahnya bentuk zat daripada partikel udara yang tadinya uap air menjadi air cair. Paham nggak konsep perubahan zat? Jadi konsep perubahan zat itu ada, kan padat nih, es, kemudian ini ada cair, kemudian ada udara. Oke, kita lagi review lagi ya. Kalau misalkan dari padat ke cair, ini apa? Mencair. Oke. Kalau dari cair ke uap, cair ke udara? Kondensasi bisa, tapi kita menganggapnya itu bukan kondensasi, ini mah menguap dong. Kalau dari udara ke padat? Lupa. Kalau nggak salah menyublim nggak sih? Iya, menyublim. Lalu kalau misalkan dari anjay, aku lupa ya. Oke. Kedengeran nggak? Sorry. Kedengaran. Lanjut ya. Waduh, tadi tiba-tiba keluar. Mengesalkan sekali. Oke, lanjut nih, kita belajar fase. Kalau kita belajar fase kebalikannya. Kalau misalkan dari uap ke padat, dia namanya apa? Dari cair ke padat namanya apa? Cair ke padat. Menyublim. Cair ke padat. Yakin menyublim. Membeku. Iya membeku. Membeku, benar. Kalau dari cair ke uap? Cair ke uap menguap. Kalau dari uap ke cair? Uap ke cair menyublim. Mengembun. Mengembun, ya. Oke. Kemudian dari padat ke uap, ada nggak sih padat ke uap? Asap. Wah, aku lupa padat ke uap apa, tapi pokoknya ada deh. Nah, intinya kondensasi itu sama dengan mengembun. Ini. Oke, jadi kan dia lanjut ya, berarti ya. Ini berarti kehapus nggak apa kan? Ya, nggak apa-apa. Soalnya masih gampang nih, pelajaran SD dulu. Oke, lanjut. Dia kan partikel udaranya dia sampai ke suhu 18 derajat Celcius, yang artinya dia sudah di tahap ketika RH-nya itu 100%, atau dalam kata lain fase ketika partikel udara tersebut dalam kondisi jenuh atau saturated. Nah, ketika pada kondisi saturated, dia bakal berkondensasi. Berkondensasi tadi itu apa berkondensasi? Mengembun. Jadi berkondensasi itu dari apa ke apa? Fase dari apa ke apa tadi? Cair ke gas. Dari cair ke, yakin cair ke gas. Mengembun kan? Mengembun. Gas ke cair. Nah, gas ke cair. Oke, benar. Dia bakal berkondensasi. Tapi kalau misalkan mengembun itu gas ke cair benar-benar jadi air, kalau kondensasi itu dia itu bakal jadi awan. Anggaplah seperti itu. Dia bakal jadi awan. Anggaplah dia di sini tuh dia bakal menjadi awan. Oke, bakal jadi awan dia karena berkondensasi. Dalam proses kondensasi, kan kondensasi itu kan kayak fasenya itu kan bakal itu nggak sih? Kan kalau kan dari kondisi uap ke cair, uap itu kan dia lebih
tinggi. Lebih tinggi itu maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kita ambil analoginya, misalkan fase dari kita pengen ngubah fase dari padat padat ke cair. Padat ke cair itu kan berarti kan temperaturnya itu kan harus diturunin kan, biar dia mencair, biar dia meleleh, bener nggak? Iya. Nah, sama kayak ini. Jadi dia tuh kalau dalam perubahan fase dari uap ke air atau kondensasi, maka dia itu temperaturnya harus harus apa? Harus turun. Temperaturnya itu harus turun. Cara turunnya itu dengan apa? Yakni dengan menangkap kalor. Oke. Dengan menangkap kalor. Menangkap atau melepaskan sih, sorry. Oh, dengan melepaskan kalor. Kalor. Jadi dia tuh harus turun, cara turunnya itu dengan melepaskan panas, melepaskan kalor. Jadi kalornya itu jadi dia dengan untuk mengurangi suhu di sini biar jadi cair, dia tuh harus melepaskan panas yang disebut panas laten. Keluar panas laten. Nah, karena panas latennya dilepaskan, makanya fasenya itu berubah. Dari tadinya itu adiabatik kering, sekarang udah berubah jadi adiabatik basah. Makanya itu, seperti yang kita tahu, adiabatik basah itu rate-nya dia itu selalu lebih kecil dibanding adiabatik kering. Kalau ini cuma 6,5, kalau adiabatik kering itu 10 gitu. Nah, setelah itu pasar udara yang udah jadi awan tuh dia bakal terus naik lagi. Tapi ketika dia naik ke atas, terbang lagi, dia kan tetap bakal turun tuh gara-gara ada lap rate, tapi dia nggak pakai lap rate adiabatik kering lagi, udah pakai adiabatik basah. Jadi lap rate adiabatik basah itu dipakai ketika pasar udaranya itu sudah kondensasi. Sampai sini paham nggak? Kalau masih nggak paham, di daerah mana, di bagian mana? Boleh tolong rangkumin nggak? Rangkumin maksudnya yang bagian mana? Maksudnya yang kamu belum Rangkumin. yang kamu belum paham yang bagian mana? Udah lumayan paham sih, tapi nanti agak Gini deh, paham boleh nggak? tolong rangkumin dari Ini aku tanya aja, adiabatik kering. aku tanya aja. Adiabatik kering sama adiabatik basah itu bedanya apa? Dari yang apparently, dari yang ada, entah suhunya tuh lebih besar yang mana atau apa gitu. Adiabatik kering yang 10 derajat Celcius. Berarti dia lebih itu kan, turunnya lebih drastis kan, lebih cepat mendingin kan. Iya. Nah, ketika parcel itu mendingin dengan adiabatik kering itu kayak itu awalnya tuh parcel itu dia mendingin dengan adiabatik kering ketika masih kondisi biasa. Ketika terus mendingin dengan adiabatik kering, kan dia lama-lama bakal sampai ke titik embun kan. Bakal sampai ke suhu titik Iya. embun. Karena semua parcel itu pasti punya suhu titik embunnya. Mau itu berbeda-beda pun tetap ada, pasti tetap ada. Nah, ketika parcel tersebut sudah sampai ke titik embun, maka dia itu RH-nya kan 100. Ketika RH-nya 100, dia bakal kondensasi jadi awan. Nah, ketika kan dia kan kondensasi itu kan merupakan perubahan fase dari uap ke cair. Awan itu kan cair sejatinya. Nah, sejatinya kondensasi itu perubahan dari uap ke cair ya, itu tuh kayak pendinginan. Misalkan nih kita ada uap air, kita panasin uap air, gini lah, kita ada air yang biasa kita rebus dalam panci. Kalau kita rebus kan dia bakal nguap tuh, lama-lama airnya bakal habis, bakal jadi uap air. Berarti kan kita naikin kan suhunya. Tapi kalau misalkan uap air tadi kita turunin, dia bakal jadi cair lagi gitu. Paham nggak? Kan berarti kan kalau untuk mencairkan uap air yang awalnya uap menjadi air lagi, untuk mengkondensasikan, berarti kita itu perlu apa? Perlu mengurangi suhunya. Suhu pada uap air tersebut biar dia jadi air lagi. Sampai sini paham? Paham. Nah, dalam konsep partikel, cara daripada uap air itu untuk mengurangi suhunya adalah dengan melepaskan panas. Kalau dia menangkap kalor, kan dia suhunya bakal naik. Tapi kalau dia melepaskan kalor, maka suhunya bakal turun. Jadi oleh uap air yang tadi ini, ketika dia kondensasi, dia bakal melepaskan kalor panas. Bakal dilepaskan kalornya. Nah, pengaruh pelepasan kalor ini nanti itu akan berpengaruh kepada adiabatiknya. Karena kalornya dilepaskan, maka adiabatiknya itu penurunan dinginnya itu nggak sedrastis sebelumnya. Yang tadinya itu 10, sekarang cuma 6,5 atau lebih dikit nurunnya. Karena dia lebih hangat gitu. Makanya adiabatik basah itu
lapse rate-nya itu selalu lebih kecil dibanding adiabatik kering. Kita pakai adiabatik basah itu ketika apa? Ketika parselnya udah kondensasi. Jadi ketika parselnya udah kondensasi, ketika dalam proses penghitungan kita nggak lagi pakai adiabatik kering, tapi kita udah pakai adiabatik basah gitu. Masih belum paham di mana? Udah paham. Bohong, bohong. Gimana, gimana? Coba jelasin tolong. What? Yang kamu Tadi paham kan aja. ada adiabatik. Intinya gini deh, Ada kesimpulannya tuh adiabatik. tadi, kalaupun tadi nggak paham, intinya gini aja. Parsel itu awalnya adiabatik kering, tapi setelah dia kondensasi jadi awan, dia jadi adiabatik basah. Jadi penurunannya lebih dikit. Gitu aja yang perlu dipahami sebenarnya. Kalau alasannya kenapa itu nggak terlalu penting sih. Itu cuma kayak manis aja. Gimana gimana? Boleh jelasin? Itu tadi adiabatik kering mengalami kondensasi jadi adiabatik basah. Nah, yaudah gitu aja deh. Biar nggak ribet. Oke. Nah, biasanya adiabatik ini tuh dia tuh berkaitan dengan yang namanya soal awan font. Kamu pernah dengar awan font nggak? Tidak. Jadi awan font itu, nih aku gambarin di sinilah ya. Awan font ini gini. Misalkan ini ada gunung. Ya ada gunung. Nah, jadi awan font itu kayak gini loh. Misalkan ada pasal udara, ada massa udara. Massa udara dia bakal naik nih. Kan ketemu gunung dia bakal naik. Bakal naik ketika sampai sini lah anggaplah. Dia bakal sampai ke titik embun, misalkan 12 derajat Celcius. Kemudian dia bakal kondensasi jadi awan. Hmm. Nah, ketika setelah kondensasi terbang awannya naik lagi sampai ke sini. Anggaplah awannya naik lagi ya sampai ke bagian sini. Hilang malah kan. Sampai ke bagian sini. Jadi dia bakal hujan. Nah, setelah dia bakal hujan, terus tuh awannya kan udah hujan tuh. Jadi dia tuh setelah dia hujan dia tuh ngelewatin gunung, awannya tuh udah nggak ada air lagi. Jadi awan yang massa udara yang balik ke sini, dia tuh udah bagian massa udara kering. Jadi dia tuh udah ini jadi dalam peristiwa angin font dia tuh ada suatu kontras gitu. Jadi biasanya tuh di sisi sebelahnya itu dia subur dan hijau. Hijau. Kalau di bagian sini itu dia kering dan gersang. Nah, ini namanya peristiwa angin font. Jadi kalau misalkan kamu sempat lihat ya, kalau kamu pernah lihat nih aku coba kasih deh. Kita coba Google Earth soalnya banyak contoh angin font. Ada nggak sih aku aplikasi Earth di sini bentar kayaknya ada deh. Atau kita download Earth dulu aja biar lebih seru. Bentar. Not now Earth. Oke, sabar ya, tunggu bentar. Nih, angin font itu penerapannya gimana? Kalau kamu lihat di Australia itu bagian-bagian ini, di sini tuh isinya gunung semua. Aku bisa annotate nggak ya? Sabar. Oh bisa nih kayaknya. Jadi di Australia ya, di benua Australia, bagian-bagian sini tuh gunung semua. Ini gunung. Tapi kalau kamu perhatikan, dia itu kan gunung tuh. Tapi dia itu hijaunya cuma di dekat laut doang. Tapi di bagian seberangnya dia tuh kayak gersang. Itu karena apa? Karena ada gunung tadi. Jadi ketika pasal udaranya masa udara dari laut dia datang, dia ketemu gunung dia bakal naik ke gunung. Terus tuh dia ketika naik ke gunung dia bakal hujan kan. Hujannya itu cuma ngebasahin di bagian sebelah satu sisi di gunungnya doang. Ketika air udah habis, dia kan airnya kan udaranya bakal melewati puncak gunung terus dia turun lagi ke bawah. Ketika turun ke bawah itu tuh udah kayak tinggal sisa masa udara keringnya doang, nggak ada airnya. Makanya biasanya bagian di sebelah gunung itu dia cenderung kering gitu. Kalau kita lihat lagi, kita lihat contoh lain ya. Sabar. Gimana cara stop annotation? Kalau kita lihat contoh lain, coba kita cek
contoh yang ada di pegunungan di apa ya yang seru ya. Ini deh, Rocky Mountain di Amerika. Ini kalau kamu lihat, ini kan pegunungan Rocky ya di bagian sini. Ini pegunungan Rocky. Nah, misalkan nih ada massa udara dari laut yang kayak akan uap air, dia bakal naik ke gunung, kemudian dia bakal hujan. Dia hujannya kemudian ketika udah naik dia sampai titik embun, jadi awan, dia bakal hujan. Ketika hujan dia cuma hujan di sebelah sini doang, dan inilah daerah tutupan hujan ini doang yang tarang subur. Setelah itu ketika sudah hujan dia udah kering kan, dia turun terus ke bawah, turun ke bagian sebelah gunungnya, sebelah sisi gunung, dan dia tinggal masa udara kering. Makanya di daerah sini tuh cenderung isinya gurun semua. Jadi kalau kamu lihat mana tadi, kalau kamu lihat di sini case-nya kira-kira kayak gitu. Sampai sini paham nggak tentang angin fon? Namanya angin fon. Kalau belum paham di bagian mana? Halo? Belum di unmute? Oh, sorry, paham. Sumpah beneran paham. Paham. Oke, sementara ini kita bakal coba nonton 2 video ini biar lebih komprehensif lagi pemahamannya. Aduh, iklan apa ini? Iklan deodoran anjay. Nggak bisa di skip, ya ampun. Hello, today we're going to talk about phone winds. What are they? Why and where do they blow? And finally, what are their effects? The term phone describes a warm, dry wind that blows down the lee or downwind side of a mountain. The term was first used to describe a wind that often blows in springtime in the Alpine valleys in Switzerland and Austria. But the name is now used for a variety of dry, warm winds around the world, including the Chinook in the Rocky Mountains, the Santa Ana wind in California, the Zonda in South America, and the Lu in India. So let's see how fun. Jadi apa namanya? Angin fon itu dia beda-beda bahasanya di setiap belahan dunia. Kalau di Argentina dia namanya angin zonda. Kalau misalkan di Amerika Utara namanya Chinook. Terus tuh kalau misalkan di bagian Swiss, Switzerland namanya fon. Pokoknya beda-beda deh. Di Indonesia pun ada banyak namanya. Encounter a mountain high enough to block their passage, the air is pushed up along its flanks, and as the air rises, it cools down. In fact, as the air rises, it experiences less and less pressure. This is because the higher the air is, the less air molecules are above it, so air particles experience less and less weight on them. So, when air is pushed up a mountain, the drop in pressure allows the air to expand. But to expand, the air has to give out some energy to its surrounding, and this causes it to become colder. This process is known as adiabatic cooling and causes the temperature of the rising air to drop at a rate of approximately 1 degree Celsius for every 100 meters of elevation. This rate is known as the dry adiabatic lapse rate. But that is not all. Cold air can contain less water vapor than warm air. So, as the air cools below a certain temperature, it cannot retain all the water it initially had when it started rising. We say it becomes saturated, and droplets start to form. This leads first to clouds and eventually to rain. The elevation at which this happens is known as the lifting condensation level. Now, because condensation causes latent heat to be released, as the air rises above the condensation level, it keeps on cooling adiabatically, but at a much slower rate, since part of the cooling effect linked to expansion is offset by heat released by condensation. So, instead of cooling 1 degree every 100 meters, the rate drops by almost half to approximately 0.6 degree per 100 meters. This reduced rate of cooling is known as the wet adiabatic lapse rate. Eventually, the rising air reaches the top of the mountain. By this stage, it will have cooled down a lot, and likely it will have lost most of its humidity. So we are now dealing with cold, dry air. Cold and dry air is heavy and will start to sink, rushing down the lee side of the mountain. Now the opposite phenomenon happens. The air that sinks becomes compressed, and it won't
warms up. By how much? Well, because the air is now dry, it will follow the dry adiabatic lapse rate and warm up by 1 degree per 100 meter, or almost twice as fast as it cooled down on the upwind side. By the time foehn winds reach the valley, they will be not only dry, but also much warmer than they were on the other side of the mountain. Foehn winds can have some beneficial effects, as warmer climates can favor certain cultures. It is, for example, partially thanks to foehn wind that wine can be produced in the Alps. But often the effects of foehn can be devastating. In fact, foehn winds can attain considerable speeds and cause a lot of damage. People in California particularly dread the Santa Ana winds because they are known to promote wildfires. The Lu causes a lot of sufferance in India too, where it makes temperature rise to dangerous levels. Finally, in springtime in the Alps, the sudden increase in temperature linked to foehn wind can cause the rapid melting of snow and cause avalanches and inundations. This concludes our today's video. If you found it interesting, I hope you will help us produce more video like Oke, kita this coba by tonton video subscribing. kedua dari Matt Office-nya lebih apa namanya? Lebih official lah. Di Matt itu, Bang Hasan, oh ya, habis ini boleh tolong end gak ya? kenapa? Kayak ngantuk banget. Aku juga ngantuk sih. Tapi kita mungkin selesaiin phone dulu aja deh, minimal. Nggak apa kan? Oke, Oke, nggak apa-apa. lanjut. Tapi masih jam berapa sih di sana? Jam 9 ya atau jam berapa? Nanti mau bangun lagi jam 12. Mau siapin geografi. Siapin apa? Apa? Yang itu yang batuan-batuan itu. Dia belum siap hafal. Oh, itu nggak usah dihafalin loh. Apa maksudnya kayak baca-baca aja, nggak usah benar-benar dihafalin kayak ngehafal Al-Quran. Hafal Al-Quran wajib ya. Maksudku kayak jangan banget dihafalin kayak hafal Al-Quran tuh kayak lebih itu kalau menurutku that's rather itu tuh kayak waste of time gitu loh. Mending kalau kataku kamu baca-baca aja. Baca-baca aja cerita-cerita oceanografi itu lebih seru, dan intinya cukup baca-baca sering aja kayak bolak-balik itu kan bakal nempel sendiri, dan nanti itu kalau kamu udah ketemu sama latihan soal itu lebih nempel lagi, jadi kamu nggak perlu bener-bener ngehafal gitu kalau menurutku ya. Udah, nanti saya mau Iya, baca-baca. iya baca-baca maksudnya nonton lagi nih. Oke, kayak gitu. Oke, dari 2 video ini dan juga tadi yang udah aku sempat jelasin, coba tolong ceritakan dengan singkat apa yang kamu ketahui tentang angin foehn. Jadi ada anginnya tuh naik ke atas gunung, semua air kondensasi itu menghasilkan awan. Kita awannya hujan, tapi di bagian yang naik aja. Terus? Maksudnya itu bagian turun itu udah warm. Terus jadi karena awannya cuma hujan di bagian naik, jadi yang di sana makin hijau. Yang bagian warmnya tidak ada, saya tidak ada hujan. Oke, intinya gitu deh. Pokoknya intinya gitu. Tapi serunya itu, jadi yang namanya apa namanya? Jadi ini angin foehn ya. Angin foehn. Itu dia ada hubungannya dengan adiabatik kering dan adiabatik basah. Oke, coba kita analisis ya. Kita anggap ketinggian gunung itu 3,8 km.
Kita anggap segini. Atau 3.800 km. 3.800 meter. Nah, anggap suhu awal parsel itu adalah 26 derajat. Terus kita anggap parsel ini tuh bakal titik embunnya itu adalah 16. Kita anggap titik embun parselnya adalah 16. Berarti kan parsel itu harus naik berapa meter sampai dia kondensasi kira-kira menurut kamu? 10. Masa? Oh ya 26 ya? Bener-bener. Berarti harus naik 10 apa? Harus turun 10 derajat atau harus naik berapa meter secara ketinggian? 1000. Bener, naik 1000 meter. Jadi setelah naik 1000 meter, parselnya itu dia suhunya udah 16 derajat. Nah, ketika di sini dia bakal hujan kan? Bakal hujan. Kemudian ketika dia hujan, dia itu belum sampai puncak gunung. Jadi parselnya itu bakal naik lagi ke puncak gunung dengan adiabatik basah. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang kita berada di ketinggian 1000 meter, untuk mencapai ke puncak 3,8 atau 3.800 itu tuh kurang berapa meter lagi? 2.800. 2.800 meter lagi. Berarti kan jarak dari sini ke sini kan 2.800 kan? Nah, jadi dia itu parselnya itu suhunya itu bakal tetap apa? Bakal tetap naik, tapi naiknya itu dengan adiabatik basah kali ini. Gitu. Bakal naik dengan adiabatik basah sampai ke puncak gunung. Jadi kira-kira parselnya itu kalau naik dengan adiabatik basah itu tuh dia berapa derajat? 2.800 kan kita anggap lapse rate adiabatiknya itu yang basah itu 6 derajat per kilometer. Jadi kalau misalkan dia perlu naik sejauh 2.800 meter, dia itu bakal turun berapa derajat suhu parselnya ketika di puncak? Kan di sini kan suhunya 16 nih ketika di ketinggian 1000 meter. Tapi kan dia belum sampai jadi 16 ke 28 ya? Kenapa? 16 ke 28. Bukan. Kan 16 itu kan ketinggian 1000. Ini kan ketinggian 1000 ya. Nah, ini kan parselnya kan perlu ke puncak dulu nih sebelum turun. Nah, dari perjalanan dari 1000 ke 2.800, dia itu nggak memakai, dia itu kan tetap kan suhunya bakal tetap turun kan, karena dia kan naik terus kan, suhunya bakal tetap turun. Nah, tapi dalam perjalanan dia dari 1000 ke 2.800 dan dalam penurunan suhu dia itu nggak pakai adiabatik kering lagi, melainkan udah pakai adiabatik basah. Kenapa pakai adiabatik basah? Kira-kira? Karena udah kondensasi. Oke, jadi dari 1000 ke 3.800 atau dalam jarak 2.800 itu dia kan bakal terus turun kan suhunya pakai adiabatik basah. Jadi suhunya tuh bakal turun berapa lagi? 6. Yakin 6? Kan 6 kan setiap 1000. Awalnya berapa sih? 6 kan setiap 1000. Kalau 2.800 berarti dia berapa? Dapat nggak? Jadi 6 dapat. Berarti 12,6 ya? Yakin? Kita coba hitung ya. Kalau misalkan setiap 100 meter dia naiknya 0,6, maka kalau misalkan 2.800 meter, berarti dia cuman, ini kan 6 per 100 kan, berarti kalau 2.800 berarti cuman 0,6 kali 28. Berapa? Aku nanya, aku nggak tahu juga sih. Sorry. Mal, 0,6 kali 28 berapa Mal? 1,68. Oke. Ini kita bagi ya. 28 kali 6 28 kali 6 18,8. Hah? Yakin? Ya kan 12 Iya. 48. Udah aku set kalkulator lama pusing. 16,8. Real. Iya, coba. Kita coba hitungan Akmal. 28 kali 0,6 ya. 16,8 kan, benar-benar. Jadi dia tuh suhunya itu bakal turun lagi sejauh 16,8. Jadi ketika sampai puncak suhunya itu berapa? Kira-kira?
16 tambah 16,8 dong. Kok gitu? Kan dia bakal turun Turun. suhunya Oh, sebanyak 16 derajat, 16,8 derajat. Berarti ketika di puncak dia suhunya berapa? negatif 0,8. Yakin? 16 kurang 16,8 kan? Hasilnya negatif 0,2 nggak sih? Oh, 0,8. Sabar. Oh iya benar 0,8. Sorry. 0,8. Berarti 0,8 di puncak gunung ini namanya gunung apa lah? Ini Gunung Kerinci lah kita anggap. Dia tuh suhunya udah negatif 0,8. Nah, setelah di puncak dia bakal turun kan? Jadi ketika parcelnya turun lagi, dia itu bakal tambah panas apa tambah dingin? Tambah panas. Nah, ketika parcelnya turun, dia itu turun sampai permukaan, dia itu full pakai adiabatik kering. Jadi 0,8 dari ketinggian 3.400 dia bakal turun sampai ketinggian 0. Itu berarti dia turunnya berapa? Dia turunnya berapa meter? 3.800. Nah, dia bakal turun 3.800 meter dengan kenaikan suhu 10 derajat Celcius per kilometer. Berarti dia bakal turun, dia suhunya bakal naik jadi berapa? Dari 0,8 dia bakal naik berapa? Jadi berapa? 10 derajat Celcius per Kilometer. 10 derajat Celcius per kilometer 38. Sabar, ngantuk. Dia bakal, nih lah aku kasih tau deh, dia bakal turun 38 derajat Celcius kan? 38 kan? Ya, berarti suhu airnya berapa? Suhu air. Suhu akhirnya Suhu akhir. di permukaannya. Suhu akhirnya 37,2. berapa? Oke. Oh, ya 37,2. Kelihatan kan? Suhu Ya, awalnya berapa dari sebelum dia naik? Suhu awal sebelum dia naik. suhu awal sebelum dia naik Nah, 26. dan akhirnya ketika dia turun 37,2. Inilah alasan dibalik angin fon tersebut. Jadi ya gini, inilah kenapa angin fon itu terjadi kalau kita lihat menggunakan perhitungan adiabatik ya, karena seperti ini. Karena dia itu awalnya naiknya pakai adiabatik kering. Ketika dia sudah kondensasi dia pakai adiabatik basah tuh. Kan dia bakal jadi min banget kan. Kemudian setelah di puncak dia turunnya full pakai adiabatik kering, terjun bebas. Makanya di bagian sebelahnya itu benar-benar kering full gitu. Kemudian ini aku coba spill, ini nama-nama ini ya, nama-nama angin fon. Ini terakhir nih sebelum off nih, benar-benar terakhir banget. Oke, jadi angin fon itu namanya macam-macam ya. Yang di Indonesia dulu nih, yang di Indonesia. Kalau di Indonesia angin fon itu namanya bermacam-macam. Pertama ada namanya angin bahorok. Gak aneh sih namanya, angin bahorok. Kemudian ada namanya angin wambrau. Kemudian ada namanya angin berubu. Ada juga namanya angin gending. Dan yang terakhir itu ada namanya angin kembang. Dan ini tuh penyebutannya beda-beda. Maksudnya perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu adalah daerahnya. Secara fisik dia itu sama-sama angin fon, tapi daerahnya beda-beda. Contohnya nih, kalau angin bahorok dia itu ada di daerah Delhi, Sumatera Utara. Ada daerah Delhi, Sumatera Utara. Kemudian kalau angin wambrau dia itu ada di daerah Biak, Irian Jaya. Biak, Irian Jaya. Kalau berubu tuh udah ada di daerah Makassar ya, Sulawesi Selatan. Makassar, Sulsel. Dan kalau gending itu ada di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo, Jawa Timur. Terakhir itu kalau angin kembang itu ada di daerah Cirebon, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke.
Ini untuk yang di Indonesia. Kemudian yang di luar negeri itu pun namanya ada nama-nama tersendiri gitu. Contohnya, kalau angin Föhn, dia itu ada di pegunungan Alpen yang ada di Switzerland. Angin Föhn ya ini. Kalau ini nama yang luar negeri, Föhn. Ini ada di pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen Switzerland. Sebenarnya penyebutannya itu bukan Föhn sih, tapi lebih kayak gini. Kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga nama penyebutannya itu Zonda. Chinook dulu, Chinook. Kalau Chinook itu kok tambah tiba-tiba jadi tebel jir. Wah, kenapa nih? Sabar bentar. Gua mau nembus tebel ini. Oke, sorry. Angin Chinook lebih tebel dong. Kalau angin Chinook itu dia ada di daerah Rocky Mountain, pegunungan Rocky yang ada di Amerika Utara. Kemudian kita juga kenal dengan yang namanya Zonda. Kalau Zonda itu dia ada di pegunungan Andes. Andes yang ada di Amerika Selatan atau Argentina. Amerika Selatan. Yang terakhir yang aku tahu, udah gini doang sih. Ini nama-nama lain angin Föhn. Sampai sini ada pertanyaan tentang angin Föhn, udah paham lah ya insya Allah. Iya. Berarti lanjut besok nih. Iya. Oke. Beneran nih nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan bisa langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga ilmunya berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Felicia. Sampai ketemu besok. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Oh, syahid capeknya. Piring itu aku cuci ya. Oh iya. Aku cuci ya. Ya bro. Aku soal kurang satu kali. Kelar juga ya Allah.